dan selamat tengah hari. Di sini saya akan mengumumkan beberapa pengumuman seperti yang majelis sidang ini berperbincangan minggu lalu bahwa pada minggu depan ini kita akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Pengerja pada waktu itu MC Deacon Cimat, pimpin pujian Pastelina, dan pengkhotbah seperti yang sudah kita sedia maklum Pendeta Yakobus, dan penyambut tetamu pada waktu itu Semapil M. Terima kasih. Buat jemaat yang ada di tempat ini, terima kasih buat kedatangan jemaat teristimewa bagi pengkhotbah undangan kita, Pendeta Yakobus, yang sudah tiba dalam keadaan yang baik selamat, dan kita bersyukur kedatangan dia ini tidak ada yang menghalangi. Dan sebelum kita mulai kebaktian ibadah pada pagi hari ini, mari sejamput jemaat berdiri bersama-sama dan disebut orang Kristen Ortodoks, dan ada orang Kristen yang disebut orang Kristen yang kolot, dan ada yang disebut orang Kristen. Ada orang mengatakan bahwa saya bisa ke karaoke, tetapi hati saya tetap melekat kepada Tuhan. Saya boleh pakai yang rock mini, tetapi hati saya tetap kepada Tuhan. Saya boleh masuk ke karaoke, nyanyi lagu-lagu dunia, tetapi hati saya tetap kepada Tuhan. Jadi sini kita membahas tentang orang percaya yang mengasihi dunia. Nah, saya dengaran macam ada orang gereja lain mau undang dia tuh, macam mana itu? Tidaklah, bagus kita kasih tempat dia. Bagi saya kan kalau dia tidak kasih jelas tema apa semua, dia tidak cakap. Habis tadi saya kan yang saya dengar khotbah macam saya tidak memberkati, saya tidak paham, Mbak. Saya tidak paham apa yang dia cakap. Berulang-ulang itu terputus-putus sebenarnya dia khotbah dia. Tapi lah kan. Nah, kau bagi tahu lah si yang ketua di gereja sidang di mana dong? Tempat Cikonan kata dia kan. Oh, antar SMS dari sekarang lah. Nyapa lah bilang kan. Semua pada bayar apa itu? Nyapa lah kan. Saya tadi pun tidak mau memberkati. Jadi kalau begini kita cancel lah kan. Kita undang lain lah yang buat lagi mantap bahkan. Nah, kalau perlu malas nanti. Ya nanti kau bagi tahu dia. Betul-betul saya rugi. Mau kita bayar itu tuh, Tidak paham apa maksudnya. Iya, dia cakap sebelum. Kalau begini nggak payah lah. Kau stop, kau telepon dia, pada punya nomor. Ada juga itu nomor telepon. Kau kayak gini, telepon tuh mana? Nanti lah. Nomor ibu. Ya, hello.
Oh, ini gereja di Korintus bahkan. Ya, ini sidang gereja Korintus. Oh, pada 15 hari bulan 9 ini kami juga akan mengadakan sesi KKR di sidang kami. Kamu rasa-rasa boleh atau pendeta? Kalau mau cakap oke atau tidak oke itu, ya bagi saya, ya firman Tuhan itu jelas. Dan saya mengerti apa yang pendeta sampaikan. Oh, kalau boleh, nantilah saya bincang dengan penutua-penutua di sini untuk mengundang dia juga. Kalau oke atau tidak itu sebenarnya kita semua itu oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Halo. Ini Pastor Eliezer kan? Ya. Saya dengar Pastor Eliezer mau sidang pas di sana mau jemput Pastor Yakobus. Kenapa tuh? Saya terus terang lah. Saya harap kau tidak salah sangka lah. Sebab baru-baru ini kami mengadakan KKR. Tetapi apabila dia khotbah kan kurang jelas dia punya khotbah. Oh, Lagipun rugi saja kami mau bayar. begitu berada kan? Jadi bagus kau tukarlah itu orang, sebab itu pendeta Yakobus. Oke lah, kalau macam itu nanti saya bincang balik dengan. Putus-putus dia punya suara. Ya. Itu. Dan dia tidak kasih jelas dengan semua jemaat di sana. Oke. Oke, terima kasih atas pemberitahuan kamu. Oke. Kamu dengar kayak yang anak si penatua musisi itu yang sakit di hospital, yang sakit buah pinggang itu? Kamu belum dengar? Baru tuh ada yang udah punya bapak itu bagi tahu, dia bilang tolong kasih sembahyang anak saya yang sakit, sebab dia sakit yang sangat kuat lah. Dokter bilang memerlukan masa yang lama. Tidak ada kasih yang di time di gereja itu hari. Pastor Izar. Bah, sini. Saya dengar kamu mau undang itu pendeta yang sedang melayani di gereja kami. Tapi ada masalah sedikit, bab. Beginilah, itulah cara pun macam yang tidak baik lah. Cara pun macam yang lain-lain lah, tidak baik lah dilihat orang. Betul lah kan? Macam itu. Siapa yang cakap macam itu sama kau? Kalau pasal itu saya tidak mau tahu lah. Kalau bagi saya pasal pendeta Yakobus itu sangat jelas masa dia berkhotbah. Jadi tidak bagus kalau kau dengar cakap orang sebelum kau dengar dia berkhotbah. Inilah ada juga orang yang cakap yang bukan kan. Terus saya lah kan, bagi saya oke juga pun si pendeta tuh bagus penyampaian dia, memberkati. Saya suka. Kalau begitu nanti saya tahu yang pengurus di sidang kami lah untuk hal ini. Juga pendeta yang akan kami undang untuk memperkhotbah dalam sisi KKR itu nanti kami akan mengambil keputusan untuk menjemput pendeta Yakobus. Oke. Terima kasih untuk kali ini. Saya kau dengar orang telepon sama kau. Itu lah itu. Kau dengar dulu itu khotbah baru kau tahu itu siapa dia. Minum saya belanja. Mari. Jadi kalau tidak habis ini tidak bagus, ini rugi saya belanja kamu. Oke, baik, salam. Selamat bertemu dengan jemaat Tuhan.
Kita bersyukur karena kita punya kesempatan pada saat ini untuk bersama-sama melihat bagaimana babak drama sebentar tadi, di mana kita dapat melihat begitu gambaran kehidupan umat Tuhan yang saling memberi gambaran yang tidak baik terhadap sesama, dan sehingga hal seperti ini sering menjatuhkan atau membuat hubungan kita dengan sesama tidak begitu baik. Nah, jadi teristimewa apa yang kita lihat di dalam babak drama ini, di mana para pemimpin saling menjatuhkan satu dengan lain. Nah, bagi saya secara pribadi, sebagai pemimpin di dalam pekerjaan Tuhan, semestinya kita harus terlebih dahulu mengerti apa prinsip kepemimpinan pribadi. Karena mengapa saya tekankan hal ini, selama Tuhan Yesus ada di bumi ini, Yesus mencurahkan masanya atau hidupnya untuk memberi pelatihan kepada murid-muridnya dalam 3 bidang kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan personal. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam hubungan satu-satu. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dalam tim. Nah, selama proses itu Yesus menyiapkan mereka untuk mengikuti amanat kepemimpinan. Dan sesudah nanti Yesus tidak ada bersama-sama dengan muridnya, dan di mana pada saat itu mereka akan masuk ke tingkat keempat kepemimpinan yang kita maksudkan kepemimpinan organisasi. Nah, kepemimpinan personal yang dimaksudkan tadi perlu dipahami dengan baik. Ada paling tidak dua pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita menjadi pemimpin. Yang pertama, milik siapa aku ini? Nah, kalau kita berbicara tentang hal itu, ini berurusan memiliki prioritas. Saya ini milik siapa? Milik siapa saya ini? Jadi dengan demikian Alkitab berkata bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk Tuhan. Nah, dengan demikian sekarang kita mengembirakan siapa? Apakah kita mengembirakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita? Nah, ini yang harus kita tahu pasti. Kalau kita diciptakan untuk Tuhan, tentu saja kita mengembirakan atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang kedua, siapakah aku ini? Nah, ini berurusan dengan tujuan hidup. Artinya Alkitab menyatakan bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, dengan demikian, apabila kita diciptakan untuk Tuhan, itu bermakna kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita, agar apa yang kita lakukan hanya semata-mata dengan pertolongan Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, dengan apabila kita sudah memahami dua hal ini dan mengerti kedua hal ini, akan mengubah perspektif kita. Jadi ini akan membuat kita memberikan kita satu gambaran, melihat orang lain bukan secara horizontal, tetapi melihat orang itu secara vertikal. Sebagaimana Allah melihat pribadi itu. Nah, dari situ kita menilai sebagaimana Tuhan menilai seseorang. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang mulai dengan akhir dalam pikiran. Artinya, mulai dengan pengertian yang jelas mengenai tempat tujuan Anda, mengetahui kemana kita akan pergi. Kemudian yang berikut, kita lebih mengerti di mana kita berada sekarang. Nah, dengan demikian kita tahu langkah-langkah yang diambil selalu berada pada arah yang benar. Dengan demikian kita ini menjadi seseorang yang proaktif. Artinya, memiliki respon yang sesuai, dapat mengendali perasaan kita. Ya. Jadi, apa saja yang kita lihat, kita mendahulukan yang harus kita dahulukan. Artinya ini yang kita katakan dengan prinsip manajemen pribadi, yang sangat penting dan itu sangat mendesak. Nah, sesuai dengan perspektif kita tadi,
Apa yang sangat penting yang saya maksudkan di sini adalah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, dengan demikian akan membuat kita melihat seseorang itu dari sudut pandang Allah. Dan ini akan membuat hubungan kita lebih baik. Dan kita selalu melihat siapapun, pendekatan kita dari segi pendekatan Allah. Dan ini akan membuat hubungan kita sebagai anggota tubuh Kristus semakin erat dan bersatu. Oke, saya rasa itu yang saya boleh sampaikan kepada jemaat sekalian untuk kesempatan ini. Terima kasih. Wih, bagus loh kan. Khotbah tuh penatua tadi dari mana tuh penatua tuh? Oh, dari Korintus batu. Oh. Tapi Ada yang tidak ngam tuh, yang saya salin ilustrasi dia tadi. Yang pasal tuh katak, dia bagi ilustrasi tentang katak. Ya memang saya rasa saya tidak setuju tentang tuh katak punya. Kalau kau tidak percaya, kau tengoklah buku saya. Tapi yang paling penting kan firman Tuhan kan. Ya. Bila kita paham itu ayat firman Tuhan dan kita terima itu, betul bah? Ya. Betul kan? Ya, itulah yang penting daripada yang lain kan. Yang penting untuk Tuhan juga. Dan saya rasa semua pun diberkati juga lah kan. Semua jemaat di sana. Ya. Oh iya, gimana kalau kita punya pelayanan tuh yang besok tuh? Oh, Iya, penginjilan. saya rasa Pastor tuh kan. ya mungkin kita perlu mau berjumpa dia punya khotbah sidang di sini betul kan, supaya kita senang mau mendekati dia. Jadi macam mana tuh Bah, kita jumpa dia punya kota sidang dulu lah. Kita tanya macam mana kita pun jumpa dia punya. Bah, itu lagi bagus lah kan, supaya senang kita terus berhubung mendekati macam itu. ya. Setuju lah teman Ya, semua. Bah, marilah Besok kita. Sabun hari ini, Hari inilah. bah, Kita- kita lagi dia masih muda lah kan. Ya. Oke. Marilah. Selamat petang, penatua. Selamat petang. Bang, masukkan dulu sini. Terima kasih. Petang penatua. Ya, kita nih dari mana, Dok? Duduk kelapa dulu. Terima kasih Pak. Bilangin dulu. Minta maaf lah kalau begini lah ini rumah kami ini. Dapat juga biasa. Biasa. Suka ini. Kami buat orang kampung juga ini. Ya, kamu tadi sudah saudara Kak, seperti nampak kamu di sidang tadi. Iya, kami ini. Oh, jadi ya apa niat kalian datang sini? Nah, inilah tujuan kami ini pasal pelayanan, Mbak. Kami dengar ada seorang pemimpin, Mbak, yang sudah lama melayani, tapi tiba-tiba dia hilang begitu saja, sudah jatuh macam tuh. Betul kata penatua? Oh, saya rasa ya yang itu memang benar, sebab di kalangan jemaat di gereja kami ini ya ada satu pastor lah sudah lama dia mengundur dalam pelayanan. Nah, saya rasa itu adalah Pastor Yusli. Ya, saya sangat ya terkagum lah sama Tuhan karena Tuhan sudah memanggil kalian untuk membimbing dia. Dia ada seorang anak juga. Jadi nanti saya perkenalkan kamu sama dia supaya kita bisa bertemu janji pada kita kunjungilah Bapak ini. Oh, bagus tuh. Itu satu cadangan yang bagus. Kami pun ya memandangkan kami memang ambil waktu banyak datang ke sini. Kami tidak berjumpa juga dengan penatua. Jadi sementara tuh memang kami mungkin ambil waktu dalam 2-3 hari di sini. Jadi boleh kata kalau kami menginap di sini supaya senang kami jumpa anak dia. Kan? Ya. Macam yang kita punya perancangan tuh mau jumpa cadangan yang bagus ya tuh penatua. Penatua duduk, Bah. Kami duduk. Tuan rumah kenapa tidak duduk? Bah, kenapa pas duduk sini? Penatua. Ya, nanti kalau begitu sekejap lagi ya kamu menginap di sini. Ada bilik satu sana kosong dan perempuan tinggal di sini lah. Jadi
Kalau gitu saya panggil nanti anak dia untuk perkenalkan sama kamu. Oh ya, bagus ya tuh, kami memang mau juga supaya senang kami untuk mendekati dia. Iya. Kalau begitu, Mbak masuk aja dulu. Kita sini nih. Oh, Bang. Nah. Cukup lihat tuh, berhenti. Bagus nih Pak, mau kasih khotbah ini. Bagus lagi. Itu gambar. Bagus lagi minum ini. Bagus Bapak pun berhenti lah minum dulu. Kesehatan Bapak sekarang pun merosot. Ini keturunan dari nenek moyang. Kau nih Pak, susah bukan ada kasih tahu. Saya bagus kau pun belajar nih Pak, bagus nih. Saya sehat karena ini semua tahu. Entahlah kau nih susah, Ya. bukan kasih tahu kau nih Pak. Dengan minuman ini saya dapat bekerja sehingga kamu besar. Siapa ini? Coba kopi tinggal dia. Hai, penetua. Kamu ada kah? Oh, ada situ dalam. Lagi jam di sini lah. Nanti mau pergi rumah sidang ada sakit sama begitu. Oh, sekarang? Ya pas nih mau pergi lah. Bah. Kalau anak suku jangan pula ini kampung orang. Jangan kita ayah. Mending sama tuan dia. Kasih pelatu durian dia tidak bubuh. Tidak buah. Lagi. Beli sudah minta. Tidak pokok yang tempat kita duduk nepot kita punya buah. Cempedak kan? Oh, cempedak. Ada okit lagi. Itulah kamu. Nah, inilah saya bilang tuh pemudi di kerja kami nama Dewa lah. Ya. Anak sepastris. Ya, anak berapa stadius di Nelson. Dari Joy. Nampak slow ya. Saya Nurin. Jadi ya bagus kita bincang bila kamu kunjungi rumah dia. Bella begitu kan nama kau? Iya. Oh, begini baik kami ya seperti yang sudah kami kasih kenal kami dengan penetua, sebenarnya kami dari sekolah teologi. Jadi tujuan kami datang sini itulah so kami mau bikin mendekati Bapak kau. Jadi kami sangat perlukan pertolongan dari Paula supaya kami dapat gambaran lebih jelas macam mana supaya kita boleh mendekati dia kan. Ya begitulah. Kami tidak tahu macam mana, mungkin kau boleh kasih tahu juga macam mana keadaan Bapak kau kan. Saya sendiri pun ada kerinduan betul untuk Bapak saya berubah dulu. Mungkin besok boleh kamu datang sana rumah lah. Oh, besok. Ya. Kira-kira jam berapa lah kami pergi rumah kau tuh? Kamu datang saja di rumah kira jam 2 lah. Tidak sudah kali Bapak saya mau buat tuh kalau petang-petang. Iya, nanti kami datanglah. Datang begitu kan jam 2. Bela, pintu dulu. Bah, masuklah. Oh, bah, terima kasih. Ini rumah. Bela. Ini bah duduk. Udah lah, saya sini saja. Selamat petang. Kamu ini siapa ini? Kami dari sekolah teologi ini penginjil. Oh, penginjil. Missionary. Ya. Kamu bingung saya betul-betul. Pak. Kamu. Pak, jangan lagi tutup kaki. Diam! Kamu semua keluar! Keluar cepat! Saya tidak mau kamu di rumah saya. Apa punya penginjil ini? Bikin sibuk saja. Ini Bapak nih.
Kamu juga satu. Bravo kamu. Punya taruh bapak dia tadi. Kalau beginilah, sama-sama putus asa sudah. Terus usaha apa? Tadi lah. Kalau lengkap begitu. Ya, kalau saya pikir dia tuh orang gereja betul. Pasta lagi tuh, dia sudah tahu yang dia tuh pernah belajar Alkitab beberapa tahun. Lepas itu banyak pengalaman yang dia dapat, tapi saya tidak tahu lah macam mana dia punya pemikiran begini. Ya. Memang ada lah setan itu diganggu dah kan. Inilah kalau pengalaman penginjil nih, kalau saya ingat saya dulu kan pernah saya pergi naik satu rumah orang, belum lagi naik tangga sudah keluar batu orang tua bawa parang. Pengalaman dulu masa belum lagi menginjil. Begitulah tuh kalau yang baru bermula lagi-lagi dia itu kan bekas pemimpin gereja. Ya begitulah kalau pemimpin yang sudah jatuh, jadi cara kita ya jangan putus asa kan ya, kita jangan putus asa, betul-betul lah kita kali ini kita jangan kasih lepas, biar dia marah macam manapun ya kita pasti boleh kasih bangun dia balik. Apapun kita berdoa sajalah untuk pelayanan yang cukup menjabar ini. Mari kita sama-sama berdoa, nanti kita akan amin lah, kita berdoa. Saat sekelilingku. Udah balik kampus sudah pula Tuhan. Bah, kita tunggu jumpa kata sidang lah. Jangan minta kebenarannya balik. Berdiam diri. Masa berdoa si Bapak si Wela. Walaupun besok kita akan ada pelayanan dan kita mau pergi buat susulan, jadi ambil masa berdoa. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menunggu. Menurut saya tidak cukup 1 bulan saya betokannya kita 3 hari itu dapat bapak si merah. Iya, hampir 1 bulan begitu. Jadi cuman cukup sudah doa. Boleh lah. Oke, sudah tuh. Saya puasa lagi. Yang penting kita melakukan bahagian kita dengan terbaik. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Halo, siapa ini? Oh, kamu kayak yang pelajar teologi gitu. Oh, Pak, kamu datang sini balik kunjung sama bapak Pastor Wesley. Oh, Bah. Berapa orang kamu? Oh, seperti yang kemarin-kemarin lah. Bah, kami akan menanti kedatangan kamu ya. Kita sama-sama mungkin di sana. Oke, terima kasih. Ya, betul sendiri ya. Masih banyak-banyak susah-susah siapa nih lah. Hai, halo. Hai, Ini sudah kami ini, duluan sudah kami ini. Oh, ya tidak apa-apa itu. Kalau ini biskut nih, tunggu saja. Makan lah. Macam mana lah sekarang? Ayo, Pak. Selamat Ya, datang. selamat datang. Wah, kamu kan yang daripada yang penginjil dulu yang datang di sini di rumah saya. Iya, Pak. Betul itu kami datang ke sini kami ngopi kawan-kawan si Bella bahasa biasa sudah sama dia kan. Oh, begitu. Iya. Ya, saya ada cara pertanyaan dulu lah. Pertamanya saya minta maaf lah, sebab reaksi saya terhadap kamu dulu memang agresif, kan? Tapi waktu itu saya dalam keadaan yang mabuk dan saya tidak dapat memikirkannya hal-hal yang baik bagi kamu. Sebenarnya
setelah kamu pergi dari rumah ini, dan setelah saya kembali menjadi waras, maksud saya tidak mabuk lagi, lalu saya berpikir bahwa kata-kata saya dahulu, tindakan saya itu memang satu tindakan yang tidak baik lah. Sedang kamu HD datang di rumah untuk berjumpa saya dengan niat yang baik. Dan setelah saya berpikir panjang, timbul perasaan di hati ini yang ingin bertemu dengan kamu lagi. Tapi tidak pula saya terpikir yang kamu datang berjumpa dengan saya pada hari ini. Ada hal-hal yang penting untuk saya beritahu kepada kamu sekalian. Lebih-lebih lagi, ini untuk maklumat kamu, saya ini giat di dalam pelayanan Tuhan dulu. Dan tapi oleh karena cabaran-cabaran yang berat yang saya tanggung, pencobaan-pencobaan daripada setan, maka saya gagal untuk meneruskan pelayanan saya. Akhirnya saya merasakan atau berhasrat untuk meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dalam masa yang sama saya sudah melupakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dengan cara kembali lagi ke perbuatan dahulu seperti merokok, minum-minuman keras, dan banyak lagi hal-hal yang tidak baik yang saya lakukan. Jadi karena kehadiran kamu membangkitkan semula kasih saya kepada Tuhan. Dalam masa yang sama juga saya teringat akan kasih Tuhan kepada saya, di mana Dia hanya satu-satu saja Tuhan yang boleh menyelamatkan saya daripada kematian kekal, yaitu dihukum oleh Allah dia ke dalam api neraka. Saya memohon maaflah kepada kamu sekalian, ya, sebab tingkah laku saya yang begitu agresif, tidak meresponi kamu dengan baik. Sedangkan saya tengking anak saya sampai dia menangis. Saya juga minta maaf kepada dia. Saya sudah minta maaf dia semalam lagi, tapi bagus juga kalau di hadapan kamu saya mohon maaf kepada dia. Nasihat saya bagi kamu, melayani Tuhanlah dengan setia. Di dalam pelayanan penginjilan ini, sedikit dalam hidup kamu yang kamu akan menikmati kebaikan, ya, ataupun kecukupan. Tetapi karena kamu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, maka satu hal yang perlu kita ingat, yaitu Tuhan tidak salah memanggil kamu untuk melayani Dia. Dan satu hal yang penting sekali saya ingin nasihatkan kamu, yaitu tentang kecekalan di dalam hati untuk melayani Tuhan dalam penginjilan. Dalam pelayanan saya sebagai penginjil dulu, pernah saya ditolak, pernah saya dicaci maki. Bahkan pada suatu hari saya mengunjungi satu rumah, semuanya kan jadi indah pada waktunya.
Baik, salam sekali lagi kepada jemaat Tuhan. Kita baru melihat babak yang berikut, di mana kita melihat seorang hamba Tuhan yang sangat mengharapkan hasil dari pelayanannya dengan secepat itu. Nah, sebenarnya apabila kita melihat pekerjaan Tuhan, kita harus mengerti satu prinsip di mana Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, katanya di sana, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Nah, apabila kita mengerti hal ini, semestinya kita sebagai hamba Tuhan jangan mengharapkan hasil dari pelayanan kita dengan secepatnya. Karena kalau tidak, akhirnya kita merasa kecewa. Jadi kita boleh saja meninggalkan pelayanan Tuhan dan lain sebagainya boleh terjadi pada diri kita. Nah, apabila hal ini terjadi, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Juga kita dapat melihat Matius 12 ayat 43 sampai 45. Di mana saat seseorang itu mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup lama, jadi roh jahat yang ada di dalam kita, dia tinggal mengembara di tempat-tempat mencari tempat perhinggaannya. Kemudian setelah dia tidak dapat menemukan tempat di mana dia boleh tinggal, dia akan kembali melihat rumah yang ditinggalkannya tadi. Setelah itu dia melihat sudah tersapu bersih, kemudian tersusun rapi, kata firman Tuhan. Lalu dia pergi mengajak 7 roh lagi yang lebih jahat dari dia untuk mengajaknya masuk ke dalam kita. Dan akhirnya kehidupan orang seperti ini lebih jahat daripada kehidupannya semula. Nah, jadi saya percaya hal ini akan terjadi dan kita perlu paham hal ini supaya jangan akhirnya hal ini terjadi pada diri kita karena kekecewaan dari hasil yang kita buat, karena terlalu cepat kita mau menerima hasil. Nah, dengan demikian ini juga memberikan peringatan kepada kita yang lain. Ya, sebagaimana kita lihat hamba Tuhan tadi, setiap kita melakukan pekerjaan atau pelayanan kita, mari kita belajar menanti saatnya Tuhan dengan tidak mengharapkan terlalu cepat hasil yang kita boleh lihat di dalam pelayanan kita. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Jadi hasilnya nanti adalah di pihak Tuhan. Jadi dengan harapan seperti ini, kita dapat bekerja dengan tulus, dengan sepenuh hati untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita selagi ada masa yang Tuhan berikan kepada kita pada masa sekarang ini. Lagi satu hal yang kita harus ketahui di mana dalam sketsa itu, di mana hamba Tuhan ini berdoa dan terus berdoa. Jadi ini sangat penting. Jadi kita perlu berdoa terus dan terus berdoa, dan sampai nanti Tuhan akan menjawab apa yang kita minta di dalam doa kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh putus-putus berdoa, karena Tuhan menghendaki kita selalu berdoa dan berdoa di dalam semua pekerjaan kita. Saya rasa ini yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap hamba Tuhan. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Kami guru-guru sudah memutuskan supaya kami akan mengutus kamu ke satu sidang. Nama sidang itu adalah Kampung Ulu Boroy. Itu kampung yang belum pernah diinjili, tetapi kita harus menjangkau tempat ini sebelum ada orang lain yang menjangkau tempat ini. Jadi kami mengharapkan supaya kamu melayani dengan sungguh-sungguh dan kamu boleh menyampaikan Injil kepada mereka dengan baik. Kamu orangnya saja yang pergi kah ini? Tidak yang lain mau ikut kah?
Iya, kami sejani yang 4 orang nih. Oke, ada pertanyaan? Saya di tempat itu boleh masuk kereta kah? Iya, siapa yang bertanya? Di tempat tuh ada lain nggak? Laluan dia memang tidak baik. Pastor, saya telah mendengar tempat itu. Ya, sengaja mereka ini ada mempersiapkan diri. Yang jelasnya bahwa tempat itu ada gravel, ada bukit-bukit. Ya, kalau mereka sudah memang sedia pasti sampai. Jadi terbukti bahwa di situ mereka terima bahwa di situ tidak ada lain. Ya, kalau naik perahu itu perjalanan dia agak singkat, itu sekitar 1,5 jam begitu. Jadi line telepon tidak ada. Jadi kalau mau telepon, kamu harus jalan dari tempat pelayanan ke satu bukit yang berdekatan di situ. Perjalanan dia sekitar 1 jam, baru kamu dapat telepon atau SMS. Saya tambahkan di sini apa yang dikatakan pengetua tadi, bahwa di sana bukan masalah jalan raya saja yang kamu harus menjadi cabaran kamu, bukan lain telepon saja, di mana di tempat pelayanan ini kebutuhan hari-hari kamu juga pasti tidak terjamin, dan kamu harus berusaha bagaimana kamu boleh dapat mengisi kebutuhan harian kamu, dan bagaimana di sana juga satu cabaran besar kamu berhadapan dengan masih itu kuasa-kuasa gelap diamalkan di tempat itu, dan kamu harus persiapkan diri kamu sebaik-baik mungkin dari segi istirahat kamu dan dari segi makanan kamu, dan persiapan secara mental dan secara rohani kamu persiapkan sebaik mungkin. Guru, di tempat tuh ada kedai kah? Saya sudah jelaskan tadi, memang tidak ada kedai runcit. Hospital pun yang paling dekat itu mau 3 atau 4 jam perjalanan dia. Jadi sebagai persediaan kamu kena beli sedikit keperluan makan minum dan juga obat-obat untuk keperluan asas lah, supaya kamu boleh makan kalau ada di antara kamu yang kurang sehat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa, dan saya pimpin kita semua dalam surah Al-Quran. Kita berdoa. Kampung apa ini? Nggak tahu siapa yang mana. Ada Pulau Gerai itu, nah. Ayo kita singgah. Jangan meletus house. Kampung apa ini? Ada Gerai. Mari singgah. Bah, ayolah. Anak kita ini. Lihat ada Gerai ini. Banyak pulau orang ini. Duduklah, ingin jauh ke jalan. Cik, boleh tanya kah? Hah? Di sini kampung apa? Di sini kampung apa? Oh, di sini kampung Siba-Siba. Oh. Ya. Jauh ke kampung Ulugoro itu? Di mana ya? Ulugoro. Oh, jauh lagi tuh dari sini. Sekarang baru jam pukul 3 kan, jadi mungkin jam 6 baru kamu sampai tuh sana, jauh lagi lah. Tapi yang jauh tuh. Makasih ya. Tidak mau minum teh. Pelan-pelan, hati-hati. Ya, mungkin. Ayo, Man.
ikut deh. Ingat tadi apa itu? Pada cakap kan? Oh karate dusun nilo. Oh, saya pun tahu juga nih Melayu sedikit-sedikit. Oh, kami ini suka mau melawat kaji-kaji kampung. Kami suka yang ambil gambar jam begini. Ya, kami suka ambil yang binatang begitu, pokok. Jadi kalau yang kamu mau Oh, boleh tanya Pak, ada foto kampung kan di sini? Oh iya, kampung apa nih ya? Oh ini apa kak? Kampung Ulu Borai. Mbak, marilah saya bawa kamu pergi tempat rumah ketua kampung. Lah. Yang kamu cakap tadi apa dia itu? Yesus? Oh iya, Yesus. Nah, nanti saya kasih jelas siapa itu Yesus. Juga ada punya ketua kampung ini. Ketua kampung dia ini dukun Ben. Punya ilmu kuat-kuat juga. Bahaya. Banyak apa ngaman ini selain ketua kampung? Macam itu. Man. Ka Jangan lo tuh datang sini tujuan nih lo. Hei, antul aku lo gitu. Man lo. Kapio nano nih lo. Adalah nih lo bancoy ano nih lo teman sebab bahwa kalian natong. Kasubay perapan taman jadi semua na perapan no jelasan nilo andawan nilo. Oh, ya. Kapag payat nilo po rin balen, soyak. Pwes ngarawang maman ino po kasya mulang karimen niya. Ma. Kung ngarap po. Saya mau kasih jelas supaya penduduk di kampung ini. Oh, kalau isinya kuasa jatuhan pakai nama jatuh. Tuhan Yesus itu ada kuasa. Oh, tapi kalau kita belum jatuh orang yang percaya. Jadi, ini untuk kamu seperti jatuh menceritakan tentang kuasa Tuhan Yesus. Jadi kami ini ya tidak punya kuasa, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Oh, kenapa satu kali kuasa berapa? Guru, oke kan guru? Itu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kan oke juga aman. Sudah apa-apa?
Baik, salam. Sekali lagi kita bertemu dalam sketsa yang ketiga ini, di mana kita melihat para hamba Tuhan, penginjil memasuki satu tempat, ya, di mana kita melihat dan mereka ini mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Dan tentu saja setelah kita melihat hal ini, dalam kita memasuki satu pekerjaan penginjilan seperti itu, tentu saja tempat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tentu saja kita mengalami banyak cabaran, tentangan, tempat yang tidak selesa. Jadi itulah kenyataannya yang semestinya kita hadapi. Dan kita harus bersedia berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Jadi juga hal-hal yang tidak terduga, tidak terfikir oleh kita akan jumpa di sana nanti. Nah, dengan demikian, yakinlah bahwa dengan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, katanya, sampai kepada kesudahan alam. Nah, jadi kalau Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, apapun cabaran, apapun tentangan ya, yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi kita kuasa. Salah satu ayat yang ke-8. Jadi kuasa yang ada pada kita adalah kuasa surgawi, bukan kuasa dunia ini. Artinya kuasa yang melebihi kuasa di dunia ini. Dan yakinlah dengan sepenuh hati bahwa engkau disertai oleh Yang Maha Kuasa, engkau dibekalinya dengan kuasa yang melebihi kuasa-kuasa di bumi ini. Jadi saya percaya jikalau kita memahami hal ini satu modal kekuatan untuk kita memasuki satu pelayanan yang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya bayangan pelayanan yang dipercayakan kepada kita di depan. Kiranya lewat kesempatan ini kita sekalian dapat mengerti apa yang semestinya kita pahami sebagai orang yang dipanggil dan dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Sekian, terima kasih.